Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Siswaman 1 Kota Tangerang Selatan ingin mempresentasikan tentang negara maju dan negara berkembang mata pelajaran geografi. Di sini lebih dahulu kita bahas negara berkembang. Negara berkembang yang kami pilih yakni Republik Rakyat Cina. Letak geografis dan fisiografis negara Cina. Cina termasuk dalam wilayah Asia Timur. Cina tergolong ke dalam negara berkembang. Peta Cina memiliki luas wilayah 9,69 juta kilometer 96,9 juta kilometer persegi yang dibagi menjadi dua, yaitu 2,82% berupa perairan dan 97,18% berupa daratan. Luas wilayah Cina ini menjadikan sebagai negara terluas nomor 5 di dunia. Cina terletak di antara 18 derajat lintang utara sampai 50 derajat lintang utara dan 73 bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Cina memiliki nama resmi yakni Republik Rakyat Cina. Dari segi astronomis dan dilihat dari letak peta Cina, diketahui bahwasanya wilayah Cina termasuk dalam iklim subtropis. Sehingga Cina memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. 4 musim ini memiliki suhu maksimal, minimal, kondisi makhluk hidup, dan kelembapan yang berbeda. Lalu kemudian penduduk. Negara Cina merupakan negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak dan terpadat di dunia. Jumlah penduduk yang ada di negara Cina mencapai 1,39 miliar jiwa. Dari banyak penduduk tersebut, pemerintah Cina berupaya untuk menghambat laju pertumbuhan penduduknya. Tercatat persentase pertumbuhan jumlah penduduk Cina mencapai kurang lebih dari sekitar 0,43% atau lebih rendah dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 0,47%. Angka pertumbuhan penduduk Cina dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang stabil. Jika dihitung dari persentasenya, penduduk Cina bertambah kurang lebih sekitar 6.135.900 jiwa. Kemudian kepadatan penduduk mencapai 153 juta jiwa per kilometer. Angka kepadatannya cukup rendah, sebab wilayah Cina yang sangat luas. Lalu kemudian perekonomian. Di bidang perdagangan, Cina merupakan negara yang sangat memanfaatkan sektor perdagangan untuk memajukan ekonomi negara mereka. Dikarenakan penduduk Cina yang menyebar luas di berbagai negara, mereka memanfaatkan penduduknya untuk membuka hubungan perdagangan dengan negara lain. Dan hasilnya, negara Cina mendapatkan keuntungan yang cukup besar dalam sektor ini. Lalu kemudian di bidang industri. Negara Cina juga berusaha mengembangkan usaha perindustrian mereka berbagai macam negara dengan memanfaatkan penduduk mereka yang tersebar luas pula. Jenis-jenis industri yang berusaha dikembangkan oleh Cina diantaranya adalah industri otomotif, industri kerajinan mesin maupun tangan, dan industri tekstil. Lalu kemudian pariwisata. Di sini pariwisata yang terkenal salah satu pariwisata yang terkenal di Cina yakni Tembok Cina, Yangzhou, dan Kota Beijing. Lalu kemudian di bidang pendidikan. Pendidikan dasar Cina terdiri dari 3 tahun PAUD, 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, 3 tahun pendidikan menengah atas. Pendidikan tinggi setingkat akademi 2-3 tahun, pendidikan tinggi kejuruan teknik 4 tahun, pendidikan gelar sarjana 4 tahun, pendidikan gelar magister 2-3 tahun, pendidikan dokter 3 tahun. Tujuan pendidikan nasional Cina adalah untuk mempersiapkan pembelajar mengembangkan dirinya dalam dimensi moral, intelektual, fisik, estetika sesuai dengan bidang pekerjaannya kelak agar menjadi pekerjaan sosialis yang memiliki idealisme, terdidik, dan berbudaya, memiliki karakter yang kuat dan disiplin. Fasilitas pendidikan di Cina juga mulai lengkap dan bagus. Lalu kemudian kesehatan. Fasilitas kesehatan di Cina sudah sangat banyak dan lengkap. Dulu, Cina pernah memperlakukan jaminan kesehatan sebagai negara-negara komunis lainnya. Uni Soviet, Jerman Timur, Kuba, dan sebagainya. Caranya negara menanggung hampir seluruh biaya kesehatan rakyatnya. Cina memberikan jaminan kesehatan rakyatnya yang terbagi dalam 4 kelompok, mereka yang pedesaan terutama petani, mereka yang perkotaan dan pekerja resmi, mereka yang di perkotaan tetapi tidak pekerja resmi, dan mereka yang miskin baik di desa maupun di kota. Tetapi setelah krisis ekonomi di tahun 1998, semua jadi berantakan karena negara tidak sanggup lagi menanggung bebannya. Kini sejak tahun 2000, keadaan itu secara berlangsung diperbaiki. Cina melakukan reformasi kesehatan secara terencana mulai dari tahun 2009
dan merencanakan bahwa di tahun 2015 sebanyak 1,3 miliar penduduk Cina akan terjamin biaya pemeliharaan kesehatannya melalui pola asuransi semesta. Lalu kemudian kebudayaan. Perayaan Imlek tak jauh beda dari perayaan Tahun Baru Masehi dan Tahun Baru Hijrah bagi orang Islam. Imlek ialah tahun baru kalender etnis Tionghoa. Di dataran Cina, Imlek merupakan hari raya yang paling penting. Dalam bahasa Mandarin, Imlek dikenal sebagai Houling Xinian atau Tahun Baru. Kata Imlek lebih lazim digunakan oleh etnis Tionghoa yang berada di luar daratan Cina. Berasal dari dialek Hokkien, artinya bulan, lek artinya penanggalan, yang artinya kalender bulan. Momen saat malam menjelang tahun baru dikenal dengan nama Chungsi, yakni berarti malam pergantian tahun. Imlek disebut juga dengan Chunji, yang artinya festival musim semi. Lalu kemudian teknologi 5G. Teknologi yang akan mengubah bagaimana cara hidup kita, yaitu penerapan teknologi 5G. Kita tahu bahwa Huawei adalah salah satu pelopor teknologi saat ini. Bahkan dengan teknologi saat ini saja telah muncul berbagai macam layanan berbasis online, seperti Ruang Guru dalam bidang pendidikan, Netflix dalam bidang hiburan, Gojek dalam bidang transportasi. Mungkin jika teknologi 5G ini jadi diterapkan di Indonesia tahun 2023 nanti, kita tidak perlu lagi keluar rumah untuk melakukan pekerjaan di kantor. Kita bisa menggunakan drone untuk melihat keadaan di luar, melakukan pemesanan makanan secara online, dan diantar menggunakan drone. Dokter dapat melakukan tindakan medis secara langsung melalui koneksi internet. Kemajuan teknologi ini dapat kita hindari karena setiap penjuru dunia sudah mempersiapkan diri untuk revolusi industri 4.0. Hal ini yang bisa kita siapkan adalah membangun manusia kita melalui pendidikan, karena yang menggunakan teknologi itu sendiri adalah manusia. Sehingga program Seed for the Future ini sendiri. Lalu kemudian di bidang kerjasama. Banyak bidang yang digunakan di kerjasama oleh Indonesia dan Cina. Kerjasama dengan negara Indonesia dalam hal infrastruktur. Indonesia-Cina menyepakati proyek pembangunan Waduk Janilata dan kerjasama pembangunan ekonomi konferensif regional. Untuk proyek pertama, nota kesepakatan ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Halimuyono dan dengan Ketua Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Cina Wang Xiaotou. Sebaliknya, nota kesepakatan proyek kedua ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, yakni Luhut Binsar Panjaitan, dengan Deputi Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Cina, ialah He Lifeng. Khusus untuk proyek kedua, yakni kerjasama pembangunan ekonomi konferensif regional, bakal melibatkan beberapa daerah antara lain Kalimantan, Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Melalui pekerjaan ini, pengusaha asal Cina akan berinvestasi di sektor infrastruktur meliputi bandara, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Ya, kemudian di sini negara maju di Asia. Di sini kami pilih yaitu negara Jepang. Fisiografis negara Jepang. Letak astronomis yaitu 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 120 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Sedangkan untuk letak geografis negara Jepang berada di kawasan Asia Timur yang terpisah dari benua Asia di mana di sebelah timur benua Asia dan sebelah barat Samudra Pasifik. Lalu kemudian kondisi relief. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yakni sekitar 30% dari luas wilayahnya, di mana sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri dari pegunungan. Negara Jepang memiliki iklim 4 musim, yakni musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Lalu kemudian penduduk. Negara Jepang terletak di Asia Timur yang memiliki jumlah penduduk mencapai 126,5 juta jiwa dan dihuni oleh pribumi sekitar 98%, lalu kemudian orang Korea 0,5% dan Tionghoa 0,6%. Jepang memiliki penduduk yang rata-rata memiliki ras Mongoloid dan memiliki kepercayaan atau agama Shinto. Lalu kemudian perekonomian. Di bidang pertanian, sektor pertanian adalah sektor yang diproteksi pemerintah dan menerima subsidi dalam jumlah besar. Hasil pertanian Jepang berupa padi, kentang, jagung, gandum, kacang kedelai, dan teh.
Lalu kemudian di bidang peternakan. Di Jepang, sektor peternakan menjadi salah satu sumber perekonomian yang dimana negara Jepang memiliki berbagai macam peternakan seperti peternakan babi, peternakan ayam, domba, dan lain-lain. Namun yang lebih mendominasi yakni peternakan sapi, yang dimana Jepang memiliki 4 jenis sapi potong yang biasa disebut dengan Wagyu, yaitu Japanese Black, Japanese Brown, Japanese Shorthorn, dan Japanese Pollets. Keempat jenis sapi tersebut memiliki keunggulan dan ciri khasnya masing-masing. Lalu kemudian di bidang industri dan pertambangan. Dalam bidang industri, Jepang memiliki keunggulan dan bahkan mendunia, seperti contohnya industri robot yang terkenal yakni Asimo, robot humanoid yang berbentuk manusia yang dikembangkan oleh Honda, serta berbagai macam industri baik elektronik, transportasi, dan lain-lain. Lalu dalam bidang pertambangan, letak geografis Jepang di zona subduksi menyebabkan Jepang memiliki sumber daya mineral yang kaya, akan tetapi hanya sedikit memiliki minyak bumi dan gas alam. Produk pertambangan seperti batu bara, emas, perak, perunggu, dan besi. Lalu kemudian di bidang perdagangan. Pada dasarnya, sistem ekonomi Jepang menganut sistem ekonomi pasar bebas dan terindustrisasi. Sistem ini hampir mirip dengan sistem ekonomi yang dianut negara-negara industri lainnya, seperti Jerman, Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara maju lainnya. Ekonomi pasar bebas dan terindustrisasi Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan Cina. Dalam istilah paritas daya beli internasional, Jepang memiliki sumber daya alam yang rendah, tetapi perdagangan menolongnya mendapat sumber daya untuk ekonominya. Lalu kemudian pariwisata. Jepang dikenal sebagai negara maju dengan penguasa teknologi yang canggih. Namun di sisi lain, Jepang juga terkenal dengan akan destinasi wisatanya yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Seperti halnya di sini Kyoto. Kyoto adalah kota yang terletak di Pulau Honshu, Jepang. Kota ini juga merupakan kota bagian metropolitan. Pada kota ini terdapat banyak situs-situs bersejarah. Lalu kemudian Kanazawa. Kanazawa adalah sebuah kota di Jepang yang terletak di bagian barat Jepang. Lalu kemudian Nikko. Nikko adalah salah satu kota yang terletak di prefektur Tochigi di wilayah Kanto, Jepang. Kota ini merupakan kota terluas ketiga di Jepang. Di sini ada presentase jumlah pariwisata mancanegara yang datang ke Jepang. Di sini kita dapat lihat bahwasanya pada Oktober 2019 mencapai pada puncaknya, namun pada Januari 2020 mulai menurun, diperparah pada April 2020, yakni di mana bertepatan dengan kasus wabah COVID-19. Lalu kemudian pendidikan dan kesehatan. Pada dasarnya negara Jepang memiliki kemiripan pada sistem pendidikan di negara kita, di mana Jepang pendidikan melalui 4 tahap secara umum, yaitu 6-3-3-4. Artinya siswa harus melewati 6 tahun untuk tahap pendidikan dasar atau SD, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4 tahun perguruan tinggi. Lalu kemudian di bidang kesehatan, Jepang memiliki sistem jaminan kesehatan yang universal. Hampir seluruh warga negara Jepang dilindungi oleh asuransi kesehatan, dan termasuk juga warga negara asing yang menetap sementara di Jepang. Bagi warga negara Jepang yang sejak orang tuanya melaporkan kelahiran anaknya di kantor pemerintah setempat, anak tersebut juga didaftarkan pada sistem jaminan kesehatan dan layaknya mendapatkan asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan untuk warga negara asing dengan mendaftarkan dirinya ke kantor pemerintah setempat, asuransi kesehatan bisa didapatkan. Di sini presentasi ke pertanggungan biaya medis, usia 0 atau belum masuk sekolah dasar yaitu sebesar 20%, usia sekolah dasar sampai 69 tahun yaitu sekitar 30%, usia 70 sampai 75 tahun yaitu sebesar 20%, tetapi untuk berpenghasilan 30%. Di atas 75 tahun yaitu sebesar 10%, tetapi untuk berpenghasilan 30%. Lalu kebudayaan. Di sini kita bisa lihat bahwasanya salah satu kebudayaan di Jepang yang terkenal yaitu sumo. Sumo adalah gulat ala Jepang. Biasanya para pegulat sumo akan saling dorong-mendorong agar lawannya bisa keluar dari cincin yang sudah diatur. Lalu kemudian upacara minum teh.
Upacara minum teh adalah suatu cara menjamu pada tamu. Biasanya upacara minum teh ini mencerminkan kepribadian dari sang penyaji teh. Kita bisa lihat cara berpikirnya dan juga bagaimana tujuan hidupnya dari sang penyaji. Kita juga bisa melihat seberapa kuat kebudayaan yang ia pegang. Lalu kemudian ada Festival Nagayo. Festival Nagayo ini diadakan untuk menghormati tiga pria terkuat di Jepang pada zaman pertengahan, yakni Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Lalu kemudian kebiasaan yang ada di Jepang, kebiasaan itu adalah Ojigi. Ojigi merupakan kebiasaan yang ada di Jepang yang dimana orang-orang menundukkan kepalanya sebagai bentuk rasa hormat atau terima kasih kepada seseorang. Lalu kemudian kebiasaan yang unik yang lainnya yaitu menyeberang zebra cross. Angka kecelakaan lalu lintas di Jepang tergolong sangat minim. Hal ini karena salah satunya masyarakat Jepang disiplin dalam lalu lintas seperti halnya menyeberang jalan di zebra cross. Dan uniknya, setiap orang yang menyeberang di zebra cross ini menundukkan kepalanya. Hal ini sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada pengendara yang telah memberikan mereka lewat. Lalu kemudian antrean. Masyarakat di Jepang menganggap bahwasanya segala sesuatu yang baik itu haruslah ditanam sejak dini. Walaupun hal itu kecil, apapun mereka tetap menegakkan mereka tetap menegakkan kedisiplinan dimanapun dan kapanpun. Lalu kemudian teknologi. Sebagai negara yang menjadi pionir munculnya teknologi serta inovasi baru, Jepang menjadi salah satu negara percontohan dalam perkembangan teknologi. Hal ini karena teknologi Jepang menjadi perhatian dunia yang dimana dahulu sempat terpuruk pasca Perang Dunia Kedua. Nah, di sini teknologi tersebut salah satunya ialah nanoteknologi, yaitu nanoteknologi berguna dalam meningkatkan energi yaitu fuel cell yang biasanya yang ada di alat elektronik seperti komputer, laptop, HP, dan lain-lain. Lalu kemudian bioteknologi. Di Jepang, penerapan bioteknologi ini begitu berkembang di bidang kesehatan, lingkungan, dan memanfaatkan perkembangan sel dan gen seperti prinsip fotokatalis digunakan pada produk sanitizer lingkungan. Lalu kemudian di teknologi informasi. Perkembangan teknologi di Jepang ditandai dengan lahirnya antena TV sebagai alat penyebar informasi yang efektif. Lalu kemudian kerjasama di bidang ekonomi saat itu perdagangan. Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia yaitu seperti minyak, gas alam, batu bara, hasil tambang, tekstil, dan perlengkapan listrik. Lalu kemudian barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku cadang elektronik, mesin alat transportasi, dan suku cadang mobil. Lalu kemudian di investasi, terdapat kurang lebih dari 1.000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut memperkerjakan kurang lebih dari 32.000 pekerja di Indonesia yang menjadikan Jepang sebagai negara penyedia lapangan kerja nomor 1 di Indonesia. Lalu kemudian di bidang politik, kedua negara ini merupakan saling ketergantungan di mana negara bekerjasama dengan ini di mana di bidang politik Indonesia dan Jepang telah melakukan perjanjian yakni kesepakatan Indonesia dan Jepang. Jepang yang meliputi beberapa hal. Pertama, Treaty of Amity and Commerce yang diratifikasikan pada tanggal 1 Juli 1961 di Tokyo. Kedua, Perjanjian Hubungan Udara yang diratifikasi pada tanggal 23 Januari 1962 di Tokyo juga. Ketiga, kerjasama di bidang iptek yang terratifikasi pada tanggal 12 Januari 1981 yang tepatnya di Jakarta. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.